Nah, yang saya notice juga, ini kan udah azan zuhur tadi ya. Karaoke-nya tadi itu mati pas azan. Saya nggak tahu apa itu kebetulan. Dia beda kulit sama, itu beda sama. Iya. Sama-sama negara Indonesia. Mana mau beda apa? Mantap. Banyak campuran. Sekarang kan kita warga Indonesia ya kita bantang suku-suku beda-beda, tapi ya kita kerjasama, kita sama-sama orang Indonesia. Kan Ada ikan, ada sotong. Ada ikan, ada sotong itu bumbunya apa, Kak? Tak tahu toke punya. Kita jualin aja, Bang. Itu kan jualin aja. Oh, gitu. Selamat datang di Tanjung Pinang, yaitu kota heritage-nya City. Heritage City berarti turun-temurun dan lumayan bersejarah, itu intinya. Nah, sekarang ini saya berada di salah satu kawasan yang menurut saya diverse banget, dan saya akan mengajak kalian untuk melihat kawasan-kawasan ini dan bagaimana kehidupan sehari-hari maupun bukan jenis-jenis sih, karena lumayan rame nih guys. Maksudnya bagaimana warga lokal di sini. Oke, kita akan explore kota Tanjung Pinang. Right, let's go. Bang, makasih ya Bang ya. Iya, siap. Terima kasih. Kata Bang ini tepat di kampung Cina ya? Iya. Bawahnya kita ke kampung Cina. Dan Abang bilang tadi kalau orang Cina sini lebih melokal dibandingkan tempat berbaur, ya. lebih berbaur dibandingkan tempat lain. Iya, benar sekali. Oke, kita lihat yuk. Ayo Bang, Ya. makasih Bang. Iya. Ya, kita lanjut guys karena ini tepat di kampung Cinanya di Tanjung Pinang. Jadi kata Abang itu, ya kita buktiin apa benar Cina-Cina di sini jauh lebih berbaur dibandingkan, bukan Cina-Cina sih, saya juga nggak enak juga bilang Cina-Cina karena mereka semua adalah orang Indonesia, you know. Maksudnya keturunan Cina lah, etnis Cina, tapi orang Indonesia. Dan mereka sangat melokal banget. Mereka nggak ada pagar antara etnis mereka dengan warga Melayu ataupun warga lokal. Yang mungkin stereotipnya, di Padang juga banyak orang Cina yang melokal, tapi memang mayoritas sih ada gitu jaraknya. Tapi kita lihat yuk. Agak. Sini nih. Ini adalah sebuah kampung Cina di Tanjung Pinang. Oke. Stereotipnya kalau di sebuah daerah itu orang Cina itu kan lebih kaya atau lebih punya bisnis, usahanya maju. Ini kayaknya biasa-biasa aja. Benar berarti. Ada yang jual telur, ada yang berdagang biasa-biasa aja, ada yang dagang kayak gini. Kayaknya nggak ada yang superior atau inilah. Ada yang bersalon. Emang ya secara daerah saya lihat sama. Maksudnya kalau kalian ke Kota Padang itu Cina itu di pondok dan rumah mereka itu benar-benar kayak rumah-rumah sultan
Itu menandakan rumah-rumah Cina. Pak, Bu, awkward. Nih. Siang-siang udah nyanyi ya. Bikin video, Bu. Ini kampung Cina ya, Bu? Kampung Cina ya? Iyalah. Ah, Kota. oh iya. Mbak, memang kawasannya ini sama kayak kawasan-kawasan warga Pak, warga lokal pada umumnya. Rumahnya lebih ke tradisional ya. Ini bukan rumah. Kalau kita ya nih lumayan unik-unik, desain dari rumah lama tapi dalamnya bersih. Apa? Tuh. Ya, salah satu yang mencolok bagi saya itu nggak kelihatan eksklusif seperti di pemukiman-pemukiman Cina di Sumatera Barat. Biasanya ini. Kak. Pak. Tempat mana? Hah? Lokasi mana tempat lain? Beda-beda. Di sini katanya, ya tadi kan yang di ini yang di museum staffnya bilang ke saya, kalau kamu mau explore Chinatown di sini bagus katanya karena Gaulan. orang Cina di sini lebih bersahabat, lebih berteman dengan orang lokal katanya. Oh itu benar ya? Karena lebih kompak ya kak ya. Sekarang tak tahu lah, udah banyak kosong, udah banyak tua, banyak melantau. Lah, kerjasama lah, ada apa-apa. Ada Jadi nggak ada perbedaan ras ya pak ya? ada. Oh, bagus. Karena di tempat lain yang saya kunjungi memang ada kayak Cina ya Cina aja gitu keturunannya. Ada. Cuma makannya kan lain-lainnya. Iya, seperti usaha itu kan saya lihat memang ada yang berjilbab, ada yang ini bagus. Dia rata-rata sama. Tak pandangan suku mana sama. Sama. Jadi tak ada beda-beda ini enggak ada. Oh, pergaulannya tetap sama ya gitu Pak. Terserah mau Cina, mau lokal, Melayu, Melayu kayak Padang kayak semua sama. Islam, mau Tionghoa, bagus banget. Orang kampung tuh makan. Di Tanjung Pinang ini banyak kan beda. Kau ini punya campur-campur, ada kau punya adik kalau Cina saya keturunan, tapi kau yang orang Padang, kakak atas, kau yang orang Batak, dia sama jadi tidak ada beda-beda dulu beda-beda. Tidak sekarang. Oh, Enaknya dia kerja sama, dia beda kulit sama, beda sama. Iya. Sama-sama negara Indonesia. Mana mau beda apa? mantap.
Ada banyak campuran. Sekarang kan kita warga Indonesia ya kita bantang suku-suku beda-beda tapi ada kerjasama karena sama-sama orang Indonesia kan kerjanya harus sama harus kompak ini ya macam Ini contoh ini contohnya kita harus contoh buat orang tahu kita harus sama biar beda suku kita sama-sama warga Indonesia gimana mantap Pak. biar harus gitu Walaupun beda keturunan apa aja ya Pak, terserah lah ya. semoga kita Penting sama manusia ya Pak. Jadi saling menghargai aja. gitu. Oh iya. Saya lihat sih rumah-rumah orang sini biasa-biasa aja, maksudnya nggak ada yang dipagar, nggak ada yang ditinggiin. Wah mantap. Gini. Kak makasih banyak ya Kak. Pak makasih ya Pak ya. Ini nih, iya sih. Biasa-biasa aja. Saya nggak tahu ini rumah siapa ini, tapi di sini pemandangannya lumayan unik. Ya, memang terasa jauh berbeda di Tanjung Pinang ini, baik itu komunitas Melayu ataupun komunitas keturunan Cina, orang Indonesia ya. Jadi kita sebenarnya nggak etis juga kalau kita bilang Cina gitu. Mungkin kita lebih bagusnya kita bilang komunitas Cina. Dan ya stereotip yang kita bilang kalau yang kita pikir nggak semuanya, ya biasanya kalau kalian di Sumatera Barat itu orang Cina itu rumah-rumahnya mega-mega, bisnisnya mantap semuanya. Dan di sini jauh lebih ke membumi di sini. Dan ya orang-orangnya memang bersahabat gitu. Walaupun mereka pakai bahasa Cina sesama mereka, ya itu hak mereka. Tapi kalau kita berkomunikasi sama mereka, ya mereka adalah orang Indonesia gitu. So, anyway, kita lanjut. Let's go. Sampahnya, tapi jalannya bersih, rumahnya bersih. Cuma mungkin itu di bawah air atau apa, saya juga nggak tahu. Kasih Pak. Bang. Ada sini. Mungkin mereka ini mempertahankan ke ciri khasnya ya. Jadi saya nggak bisa judge rumahnya kayak papan ini terus agak lapuk-lapuk, rase, you know, main eksklusif. Saya rasa ini ya mempertahankan ketradisionalan wilayah ini. Ini tempat ibadah atau apa, makaman. Ada si kongkong. Pak, boleh lihat ya Pak? Boleh. Jadi sama kayak pemukiman-pemukiman warga lokal Indonesia pada umumnya ya. Cuman diisi oleh keturunan-keturunan Cina di sini. Nah, model-modelnya kayak gitu. Kalau kita ke buntu. Nggak ada ya? Ada ya, Bu? Makasih, Bu. Oh, buntu jalannya. Right. Ya. Jadi memang kayak pemungkinan kalau saya ke
Jawa atau Sumatera, biasanya kan kayak ini kan warga-warga lokal, ya. Tapi beda di sini. Di sini lebih kayak mayoritas di sini adalah warga Cina. Bukan warga Cina, sorry lagi. Keturunan Cina. Mereka warga Indonesia dan ya mereka kayak kampungnya Cina di sini. Oke. So, that's good. Nah, yang saya notice juga, ini kan udah azan zuhur tadi ya. Karaoke-nya tadi itu mati pas azan. Saya nggak tahu apa itu kebetulan atau apa, tapi yang saya lihat, maksudnya yang saya notice, mereka matiin gitu karena azan. Mungkin, tapi saya nggak tahu apa itu alasannya. Oke. Yang jelas azan tadi mati, selesai mereka karaoke. Good kalau memang itu alasannya. So, kita lanjut. Ya, lampu-lampu. Pak. Jual bawang juga orang Cina tuh. Pak. Bu. Nah, benar terbukti, Pak. Ya, jadi memang secara visual saya bisa merasakan, untuk saya, dan melihat bagaimana kerukunan warga di sini, antara berbagai etnik, berbagai ya, baik itu orang Melayu, keturunan Cina dan juga yang lain-lainnya. Tidak ada gap atau wall yang memisahkan interaksi antar mereka. Ini benar-benar saya salut banget dengan warga Tanjung Pinang. Suatu keakraban tanpa pandang bulu. Dan memang jauh berbeda, walaupun saya nggak mengeneralkan, tapi saya bisa lihat perbedaannya dari tempat-tempat lain di Indonesia. Di sini tidak ada yang namanya ras ini eksklusif, ras ini begini, ras ini begitu. Kayaknya semuanya sama, benar-benar kehidupannya sama kayak misalnya yang jual bawang atau yang ini kadang bisa dari etnik ini atau etnik itu. So ya yang punya bisnis juga begitu. So that's really good. Nah, saya sekarang ini berada di salah satu tempat yang lumayan menarik karena di semua bangunan dindingnya itu adalah berwarna-warni, right? Dan saya ini berada di tempat jalurnya di tengah-tengah, tapi nggak ada. Memang di sini empty jalurnya ya. Dan ya, hampir semua tokonya, rumahnya semuanya warna-warni. That's really nice di Tanjung Pinang. Dan ini tepatnya di kawasan terminal angkot. Dan bersih banget, benar-benar bersih. I like it, Biasanya kalau tempat-tempat angkot, terminal atau apa itu kita tahunya, ya kan. But this is really, really good. Wow, it's really nice. Kalau kita jalan kaki kayak saya ini, kita itu nggak ketinggalan tempat-tempat yang lumayan menarik untuk dilihat. Kalau saya naik itu hampir semuanya terlangkauan. Nah ini kan, halo, tuh. Terlihat banget diverse, bermacam ragamnya warga di Tanjung Pinang ini. Dan ternyata Cina, keturunan Cina di sini ada sekitar 30%.
di Tanjung Pinang ini. Lumayan banyak. Tuh. Nah ini benar, kota Tanjung Pinang ini bersih. Jalannya bersih banget, trotoarnya juga bersih, walaupun nggak perfect, tapi bersih. Dan lumayan tenang. Menurut warga sini, di sini juga kriminalnya kurang. Paling banyak katanya itu malah orang yang bunuh diri. Bukan bunuh orang, tapi bunuh diri. Katanya begitu, mungkin stres atau apa, saya kurang tahu ya. Atau permasalahan pribadi mereka, saya juga... Anyway, itulah katanya. Right, ya. Berbeda dengan ya banyak juga kota-kota di Indonesia bersih seperti Semarang, terus Surabaya. Nah ini kayaknya orang Tanjung Pinang juga peduli dengan kebersihan walaupun nggak di semua tempat seperti di sungai. Ini memang udah kebiasaan orang kita Indonesia mungkin kali ya. Tapi kalau kita lihat dari beberapa kayak jalan, terus apalagi yang tempat tadi itu adalah pusat-pusat perdagangan atau bisnis, biasanya banyak yang ngerokok atau yang buang sampah serot ke jalan, ke trotoar gitu kan. Tapi di sini alhamdulillah saya melihat semuanya lumayan bersih. So, well done Tanjung Pinang. Ini apa nih Kak? Oh, tradisional sini. Apa namanya? Otak-otak. Otak-otak, berapa satu? 1.001. Saya coba dulu ya. Oke. 1.000. Ada ikan, ada sotong. Ada ikan, ada sotong itu bumbunya apa Kak? Tak tahu toke punya. Kita jualin aja, Bang. Itu kan jualin aja. Oh gitu. Saya coba. Ini otak-otak namanya ya? Otak-otak. Oh iya, saya pernah nyoba. Bismillah. Kita jualin aja properti. Hmm, Nih, Bang. Bang. Nih, Bang. lebih ditumbuk ya ininya. Iya. Udah gilingan dia. Digiling ya. Rasanya kayak palai kalau di Padang. Tak tahu. Padang saya jadi nggak tahu, Pak. Kakak orang mana? Orang Jawa. Orang Jawa, Mbak E. Dari mana Mbak E? Ya Tegel. Oh, oke. 1.000 ya satu. Yang tadi itu ikan. Kalau yang sotong Oh, rasa sotong. Oh, rasa sotong. masih panas nggak? Yang panas lah. Ada nggak? Jadi pas dimasukin ke dalam ini masih mentah ya? Masaknya dibakar kayak gitu. Ada masak jadi. Panas banget, Bang. Aduh, panas banget. Panas banget. Oh ini yang sotong. Masih panas. Masih panas Kak. Ini sotong ya, cumi. Guys, ini yang rasa cumi. Kita coba. Enak yang panas ini sama ikan. Saya suka semuanya. Karena saya suka seafood. Saya suka. Dua-duanya enak. 2.000 ya? Oke. Nah, di sini kawasan ini kayaknya semuanya penjual otak-otak ya. Oh, khusus penjual otak-otak di sini, guys. Tuh. Nah, otak-otak. Jadi kalau kalian mau otak-otak, ya di sini. Saya udah, Kak. Udah coba. Udah sama kakaknya itu tadi, Bang. Maaf ya. Nah, ini keripik. Oh, itu keripik. Oke. Apa? Sama aja tadi otak-otak juga sotong. Masa? Iya, di sini rasa beda-beda, Bang. Boleh rasa? Rasa gratis kok. Iya. Kangen lah gratis. Rasa gratis. Di sini beda-beda, nggak sama. Memang harga sama tapi beda-beda. Oh gitu, rasanya beda-beda atau apa? Boleh Saya coba kakak ini ya. Saya beliau yang pertama. Ya, Panas. Ini apa, rasa apa? yang ikan. Boleh bantu bukain, Kak? Di sini emang
Jual sama tapi rasa beda-beda. Yang bikin siapa? Kami. Kakak sendiri? Iya. Ini dari bahannya apa ini? Yang ini? Kacang, tepung. Pakai sambal kayaknya ya? Iya. Cabe ya? Oh ini dari ininya kelapa? Iya. Sigi. Ya benar, beda rasanya yang ini. Ini pakai serai ya? Rasa serainya yang ini. Oh, yang tadi enggak. Tadi lebih pedas, ini agak sedikit manis. Ini yang sotong apa yang ikan? Oke. Sama-sama enak. Ini Bang boleh rasa gratis Bang, nggak apa-apa. Enggak bayar? Nggak apa-apa. Oh, enggak enak ah. Nggak ada kembalian. Enggak ada kembalian. Nggak apa-apa Bang. Bang, atatanya Bang. Ya Kak. Bang, atata Bang. Kenapa Kak? Kalau di sini nggak apa-apa kalau Iya, cemar? kalau di sini kan orang ngerasa gratis. Kalau enak baru beli, kalau nggak cocok kan tempat lain bisa. Gitu ya? Iya, di sini. Wih, saya nggak pernah ketemu yang kayak gitu di Indonesia. Iya, di sini gitu. Enak baru beli, nggak jadi beli nggak apa-apa. Karena kan di sini beda-beda rasa. Oh gitu. Terima kasih ya Kak ya. Semoga sukses selalu ya. Semoga laris-laris. Oh iya, rasa dulu. Oh, jadi kalau di ngerasa boleh. Boleh, kalau nggak cocok cari yang lain gitu. Wih, Iya. sih. Legowo lah. Lego. Nggak apa-apa Ibu, saya udah nyoba banyak. Thank Ya. you. Semoga ini ya laris manis ya Bu. Laris manis ya Pak. Udah saya coba dari tadi Bu. Jadi begitu toh. Jadi di sini kalau kita nyoba yang dagang kayak gitu nggak apa-apa katanya. Nggak apa-apa kalau nggak beli. Tuh, saya nggak enak aja nggak pernah ngerasain pengalaman kayak gitu belanja di Indonesia. Bagus dan mantap strategi dagangnya orang-orang itu. Cuman kalau semuanya datang cuman buat ngerasa aja, habis juga tuh dagangan uangnya kagak dapat. Tapi anyway. Panas minta ampun. Saya mau sholat dulu. Ini ada masjid. Tapi masjidnya lumayan unik. Kayak benar sih masjid. Oh iya benar. Ada kubahnya. Tapi bangunannya kayak tradisional banget atau kultural banget sih. Tuh. Bukan masjid guys. Ya udahlah saya nyari tempat sholat di mana aja lah. Bukan masjid. Oh ada tuh suraunya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ada tuh. Mungkin multifungsional. Nah ini sholat di sini. Benar nggak sih? Ah, bukan juga musola. Pak, musola ada di sini bang? Musola? Iya bang. Dengan pengurusnya belum datang-datang. Woi, tempat di mana bisa tempat sholat? Di ini bang. Nyebrang abang ke sana itu. Yang itu yuk, bangunan itu? Bukan. Ini lari jalan ini ke sana. Abang nyebrang. Soalnya ada masjid. Sana. Oh di sana itu ya. Oh di sini saya boleh numpang sholat? Airnya tak ada. Ada airnya ya? Iya. Oh iya, nggak apa-apa. Makasih bang.